Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Wahyu, selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum pemrograman berbasis objek. Pada kesempatan ini, izinkan saya Yuvika Yogi Triana dengan NIM 240302063 untuk menjelaskan hasil tugas yang sudah saya buat sebagai nilai UTS PBO, yaitu membuat master data prodi yang di dalamnya ada kode prodi, nama prodi, jurusan dengan combo box, kolom pencarian jurusan dengan combo box, dan pencarian nama prodi. Sebelumnya, di sini saya sudah membuat database terlebih dahulu bernama Siremba. Dan di dalam database Siremba itu terdapat dua tabel, yaitu tabel jurusan dan prodi. Karena sebelumnya saya sudah membuat form untuk input jurusan, dan di sini adalah form untuk input nama prodi dengan kode jurusan yang diambil melalui tabel jurusan. Jadi di sini itu tabel jurusan itu berisikan daftar nama jurusan yang sudah dibuat sebelumnya di tabel prodi. Dan jurusan yang sudah saya inputkan di tabel prodi itu ada jurusan JKB, ada JREM, dan ada JRMIP. Dengan demikian, tabel prodi di sini itu sebagai foreign key. Jadi ketika kita melakukan input sebuah data baru atau prodi baru pada kolom jurusan ini itu sudah langsung tertampil daftar jurusannya, dan kita diharuskan untuk memilih salah satunya sesuai dengan jurusan dan nama prodinya. Ketika kita hanya menginputkan nama prodi saja dan jurusan itu tidak dipilih, maka hasilnya akan error atau data tidak akan tersimpan di database. Dan untuk alurnya itu sendiri, kode prodi ini itu dibuat secara otomatis sebagai identitas unik dari tabel prodi. Nah, di sini kita bisa input nama prodi, memilih jurusan pada combo box, dan ketika kita sudah selesai mengeklik tombol simpan, maka data baru akan tertampil secara otomatis pada bagian data grid view, sehingga data tersebut akan masuk ke dalam tabel prodi. Sebagai contoh, di sini saya akan memasukkan nama prodi yaitu elektro. Nama prodi elektro ini itu nanti akan ditempatkan di kode prodi nomor 10. Karena sebelumnya di sini saya juga sudah membuat ada 9 data nama prodi dengan jurusan, maka selanjutnya itu nama prodi elektro akan berlanjut ke kode prodi 10. Nah, nanti ketika kita sudah menginputkan nama prodi elektro ini, maka secara otomatis juga kode prodi akan berlanjut nomornya, yaitu ke 11. Nah, di sini kita pilih elektro itu di jurusan JREM. Kita simpan, klik, maka akan muncul simpan data berhasil disimpan. Oke. Nah, di sini sudah tertampil. Inilah fungsi data grid view yang akan menampilkan data baru atau melihat data yang sebelumnya kita sudah inputkan dan data yang baru saja diinputkan. Terus di sini itu juga ada button batal. Nah, button batal ini ketika kita menginputkan sebuah nama prodi baru, semisalkan di sini itu mekatronika. Nah, di sini saya memilih jurusan JKB. Padahal kan mekatronika bukan di jurusan JKB ya. Kita bisa milih klik batal di sini. Nah, sehingga nama prodi dan jurusan akan langsung dibersihkan secara otomatis. Disitulah fungsi batal. Nah, mungkin tadi kenapa bisa seperti itu karena di sini kita itu menggunakan query join, yang artinya dari query join ini itu terdapat penggabungan dua buah tabel
yaitu tabel jurusan dan tabel prodi yang akan ditampilkan di data grid view-nya, yang tidak hanya berupa kode saja tapi menjadi informasi yang lengkap dan ringkas. Nah, kalau misalkan kita tidak bisa menggunakan join, maka hasilnya akan kebingungan. Seperti contohnya kode jurusan itu apa? Nah, dari sinilah fungsi join yang akan mengambil dari tabel jurusan berdasarkan kode itu agar bisa tampil di layar, yaitu berupa huruf. Seperti ini. Ini adalah gabungan dari dua buah tabel. Jadi jurusan di sini itu seperti JKB, JRM dan JRMIP itu diambil dari kode prodi. Kalau misalkan jurusan ini tidak menggunakan join, artinya di sini tidak akan muncul inputan dari jurusan tersebut. Nah, kemudian di sini itu ada kolom untuk pencarian. Di sini ada kolom jurusan. Kolom jurusan dengan combo box. Di sini kita bisa memilih jurusan yang sudah diinputkan, sudah ada daftarnya, kita bisa pilih. Misalkan di sini itu ada jurusan JKB, kita klik di sini dan data grid view-nya ini akan memunculkan data dengan jurusan JKB dan nama prodi yang ada di dalam jurusan JKB. Di sini nama prodi yang sudah ada di dalam jurusan JKB ada ALKS, ada trade dan psikologi. Tuh, kalau misalkan kita coba lagi yang JRM, nah di sini juga ada 3 prodi, yaitu RKS, hukum dan elektro. Kalau misalkan kita klik yang JRMIP, nah maka akan muncul TRM dan BEM. Seperti itu. Misal di sini kita memilih JKB dan di sini juga ada kolom pencarian dengan nama prodi. Nah, kenapa kita ada kolom pencarian dengan nama prodi? Di sini itu kan jurusan JKB itu ada beberapa prodi. Jadi misalkan di dalam jurusan JKB itu ada 10 prodi. Nah, tidak mungkin kita scrolling satu-satu. Nah, fungsi cari nama prodi inilah digunakan untuk mengerucutkan atau menampilkan lebih detailnya lagi. Seperti contoh, di sini kan jurusan JKB itu ada data yang sudah saya inputkan. Misalkan di sini saya akan mencari ALKS. Nah, seperti ini. Jadi data grid view inilah akan menampilkan nama prodi dengan ALKS dan di jurusan JKB. Seperti itu. Terus ketika kita sudah tidak membutuhkan database atau data nama prodi ALKS, kita bisa klik ini dan di sini ada button hapus. Nah, button hapus ini fungsinya dia akan menghapus kode nama prodi dan jurusan. Nah, nama prodinya ini yang akan kita hapus. Sebagai contoh, ada ALKS di jurusan JKB dengan kode 03. Oke, sekarang kita klik hapus di sini. Jika tidak diperlukan, kita klik hapus. Apakah Anda ingin menghapus data dengan kode prodi ini? Nah, ini tuh akan memunculkan pop-up terlebih dahulu. Kalau misalkan kita no, maka data tidak akan terhapus. Tetapi ketika kita ngeklik hapus dan kita konfirmasi yes, data akan muncul terlebih dahulu pop-up data berhasil dihapus. Ketika kita klik OK, maka secara otomatis nama prodi ALKS di jurusan JKB sudah tidak ada lagi di kolom data grid view-nya ini. Seperti itu. Ketika kita sudah selesai, tidak ada data baru lagi yang akan diinputkan, kita bisa klik tombol button tutup di sini. Nah, fungsinya tombol button tutup di sini, kita tidak perlu mengeklik silang ini, tapi kita bisa juga mengeklik tombol button ini.
Misalkan kita tutup. Kita sudah selesai menginputkan data baru, kita klik tutup ini untuk menge-close form input prodi ini. Kita klik tutup. Nah, maka secara otomatis ini sudah berhenti merunning. Demikian Bapak yang bisa saya jelaskan dari hasil tugas yang sudah saya buat sebagai nilai UTS PBO. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan mohon maaf juga apabila terdapat kesalahan dalam menjelaskan tugas saya ini. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk menjelaskan hasil dari tugas form input master data prodi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.